Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Mojokerto. Menurut penerawangan dari Gus Samsudin Jadab, di rumah ini terdapat banyak gangguan-gangguan gaib. Salah satunya, pemilik rumah seringkali merasakan mimpi buruk di dalam tidurnya. Bahkan, pemilik rumah pernah menemukan sebuah buhul yang jatuh dari atap rumahnya. Ada misteri gaib apakah di rumah ini? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Saya mau menjelaskan sedikit pengetahuan atau rasa yang ada di dalam diri saya, bahwa sebenarnya di dalam rumah ini ada bangsa jin yang berada di tempat ini. Allahu a'lam bishawab. Ini hanya menurut batin saya. Di depan ini, Bu, tadi saya lihat di sini itu, ini ada 4 yang menutupi tempat ini. Pernah ngalamin kejadian apa, Bu, di rumah ini, Bu? Niku napa sing segitiga ini kalau Pak, niku rontok. Terus maten-maten ponakan kula kan menek mendeki lemah niku ya. Niku enten napa? Enten bungkusan plastik hitam ngoten lho. Enten bungkusan plastik hitam ngoten lho. Masya Allah, Akbar. Ini pocongan nih di sini ini. Tangannya ke sana, bawah. Ujung sana. Ibu lihat saya. Ujung sana, lihat. Iya. Fokus Ibu tangannya ke kanan. Matanya terbuka aja. Nah, masuk tangannya masuk. Ke sebelah kanan, kurang ke sini. Nah. Coba diambil apa? Belahnya, Bu. Dapat. Nah. Astagfirullahaladzim, ini Kang di sini. Ini ada makhluk yang di sini nih. Masya Allah, Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Ini Kang di sini nih. Masya Allah, Ibu, ini di sini nih loh, Bu. Allahu Akbar. Ini tempat siapa ini, Bu? Tempat yang jenengan? Hidup bareng jin sama di sini. Aduh, saya nggak habis pikir ini. Sampai setiap hari tidur sama genderuwo loh. Terus maju ke depan. Nah itu, Allahu Akbar. Sampai ganggu gini apa enggak ya, kasihan, ini janda loh, Mbah. Janda itu harus kita tolong, kok malah sampean ganggu. Kasihan ta. Bayar kok ya. Enak wong moro nanggonku kan lho, gua fotonya iki. Ya siapapun. Pateni sik tapi loro nono. Pateni sik tapi loro nono.
pembangunan Padepokan Nur Zat Sejati. Ya ini mungkin kita lihat lahannya seluas kurang lebih 3 hektar hanya, dan anggaran untuk lahan 10 M, luar biasa. Anggaran untuk lahan aja 10 M, dan untuk pembangunannya menghabiskan untuk dianggarkan kurang lebih 15 M. Jadi ini 19 meter, ke sana 30 meter, luar biasa. Dan ini sebelah ini padepokannya. Untuk ruang-ruangan ada ruang pertama pendaftaran, konsultasi. Jadi ini nanti bisa untuk lantai 2 atau 3 diatur untuk nginep sopir dan keluarga pasien yang dari jauh. Jadi satu pintu di sini lebih enak. Jadi lahan masih sangat luas. Sekitar sini besok ada musola sebelah sini. Bangunan lama nanti direnovasi itu untuk minimarket ataupun fungsi yang lainnya itu tinggal direnovasi. Dan jangan khawatir untuk yang dari luar kota, langsung bisa satu pintu. Penginapan ya di sini supaya nyaman, dan nanti ada tambah-tambahan lagi, dan di sini nanti mengusung nilai budaya. Jadi bangunannya juga lebih ke kayak kerajaan ya, Mojopahitan. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Agar video lebih bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nur Zat Sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di Mojokerto. Alhamdulillah, kita mau ke salah satu rumah saudara kita yang ada di Mojokerto ini. Dan sekarang sudah jam berapa ini? Jam 1 malam. Monggo kita berangkat ke sana. Assalamualaikum. Rumahnya mana, Ibu? Oh, sana ya. Siap. Monggo ikut, tak apa-apa. Assalamualaikum. Ibu yang punya rumah. Nggih, paling asma sinten, Ibu? Ibu Sumiati. Kalau beliau itu? Oh, Mbak. Mas. Nggih, Ibu Sumiati. Mohon maaf niki Bu, saya mau menjelaskan sedikit pengetahuan atau rasa yang ada di dalam diri saya, bahwa sebenarnya di dalam rumah ini ada bangsa jin yang berada di tempat ini. Allahu a'lam bishawab. Ini hanya menurut batin saya. Di depan ini Bu, tadi saya lihat di sini itu, ini hampir ada 4 yang menutupi tempat ini. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau sampean berjualan atau sampean bangun usaha di tempat ini, maka dia tidak akan pernah bisa berkembang. Karena apa? Karena ditutupi. Itu biasanya yang terjadi seperti itu dari segi ekonomi, belum dari segi yang lain. Sekarang saya ingin zaman benar-benar dijawab dengan jujur, demi Allah, demi Rasulullah, apa yang sampean rasakan di dalam ini. Jangan mengikuti apa kata saya. Kalau memang perkataan saya salah, ya disalahkan. Jangan ada perasaan tidak enak. Jadi tempat ini kalau sampean jualan di sini
atau sampean bikin usaha di sini, itu nggak akan berkembang, nggak akan laku. Tapi kalau di lain tempat, itu insya Allah akan laku. Nggih, nek melampah ngoten niku pajem. Oh, coba diceritakan gimana Ibu? Nggih, nek teng griya ngeten iki nggih sepi. Kalau di rumah itu sepi. Nggih. Heeh. Nek pun melampah medal nggih pajem. Tapi kalau jualan di nggih kula keliling nek keliling niku laku. itu nggih ngeten niku pajem. Nggih, nggih. Tambah nek teng toko niku tambah sawet mboten pajem. Oh, ini tokonya jenengan. Ya, karena berarti jenengan itu kalau di dalam jualan di rumah sepi, tapi kalau jualan di luar itu rame. Masya Allah. Itu sudah berjalan berapa lama seperti itu, Bu? Setahun paling. Setahun. Singen-singen tasik lumayan lah. Iya. Tapi tokone nek tokone pun suwe sepine. Kalau tokonya sepi itu sudah lama. Nek esuk lak dasar pemriki ya. Oh, kalau pagi Ibu dasaran di sini. Nek siang niku buka tokone niku siang. Oh iya. Pernah ngalamin kejadian apa Bu di rumah ini Bu? Nggih, niku napa sing segitiga ini kalau Pak, niku rontok. Terus maten ngoten ponakan kula kangen menek mendeti lemah niku nggih ya. Niku enten napa? Enten bungkusan plastik hitam ngoten lho. Niku dibuka enten lemah. Kirangan lemah napa? Allahu Akbar. Terus dibuak kali ponakan kula. Jadi Ditalep teng ndukur niki lho. di atas ini dulu pernah ada yang rontok. Nggih niku sing lepoane niku rontok nggih. Oh, temboknya rontok. Nggih. Meneng-meneng niku mulai rontok. Tiba-tiba di atas itu dulu pernah rontok. Nggih, terus ponakan kula kengken karep kula ngresiki ngoten lho, ngresiki lemah-lemah sing rontokan niku ternyata teng ndukur mriku enten bungkusan kresek hitam. Terus dibuka daleme isi lemah. Koyoke niku lemah kuburan. Itu kapan Ibu? Pun kajenge setunggal tahun. Benar kan? Tadi saya bilang di depan sini, di atas sini itu ada penghalangnya. Ternyata dulu pernah keluarga beliau ini di depan rumah ini temboknya itu ambrol, rontok. Nah, ketika rontok, beliau menyuruh saudaranya untuk membersihkan di atas itu, di atap itu. Nah, ketika dibersihkan ternyata di situ di dalam tembok itu ada sebungkus tanah ya Bu, yang dibungkus dengan kresek hitam. Dan ternyata itu tanah kuburan gitu ya Bu ya. Atas situ. Allahu Akbar. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu nggak akan tahu kalau di dalam tembok itu ada kresek yang dibungkus di dalam tembok. Kalau tidak tembok itu rontok ya. Taunya ya ketika temboknya itu rontok di atas itu ya. Ambrol kita apa gimana? Nggih, rontok ngoten. Moro-moro rontok ngoten mawon, guys. Gusti Allah sing Iya, Allah yang beritahu ya. Ditunjukkan Allah dengan kejadian yang semacam itu. Dengan rontoknya tembok itulah akhirnya tahu kalau di atap itu ada tanah kuburannya gitu nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setelah itu apa lagi Bu yang terjadi di dalam rumah ini Bu? Campur. Sampun ngoten mawon. Nggih paling mimpi. Oh, sering mimpi-mimpi buruk juga. Mimpi nggih. Napa nggih niku kula kaya enten sinutup ngoten lho. Enten sinutup. Iya. Madosi kelambi kula sing anyar mboten ketemu. Enten sing nutup diwadahi teng jaman bingen niku tomblok ngoten nggih. Iya. Tomblok niku ditutupi kali sampah. Sampah munju ngoten sing nutupi tiang kali. Mimpi kula niku. Kula padosi wangel kali mak kula kali dulur-dulur direncangi
mboten saged ketemu akhirnya tapi suwe kula pados iki ambek ketemu teng dasare niki wau keranjang teng nisor ki ambek. Iya. Aja. Ya begitulah saudaraku yang terjadi di tempat ini. Mohon doanya nggih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita bisa membantu saudara kita ini. Ini di daerah mana ini, Bu? Bangsal. Bangsal, Mojokerto ya. Mojokerto. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini hanya berdoa saja karena kita ini semuanya sama, hamba yang bisanya berdoa. Nanti semua hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izinnya Bu ya. Sama ikuti saya. Oh, ini warungnya jenengan ya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya memohon ya Allah, dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat ya Allah. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain ya Allah. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar. Ini pocongan nih di sini ini. Itu pocongan di sana itu. Masya Allah Akbar. Ada pocongan di sini nih. Allah Akbar, di warungnya ini. Ada pocongan di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullah. Saya pinjam sapu lidi, Bu. Sapu lidi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Sini ini ada pocongannya. Insyaallah sudah saya ikat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya coba untuk mendohirkan yang apa sebenarnya wujud asli dari pocong yang tempatkan di sini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ada suara tadi. Biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jatuh tadi di depan itu ya Bu. Aman dengar Bu. Lontang gitu. Supaya tidak jadi fitnah ini Bu. Ikut saya. Ikut saya Bu. Itu biar di tangan santri, kita fokus ke buhulnya dulu. Itu di bawah itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tahir. Allah. Ambil di bawah itu Bu. Kameraman ke sana ikut. Nah di bawah sana itu. Terus nah ke bawah. Bawahnya dengan nunduk ke bawah. Duduk.
Duduk, panjenengan duduk. Maju ke depan. Ada seperti apa bahannya? Ibu, fokus. Sana lihat itu di sana. Tangannya ke sana, bawah. Ujung sana. Ibu lihat saya. Ujung sana, lihat. Nah. Iya. Fokus ibu. Ibu tangannya ke kanan. Matanya terbuka aja. Nah, masuk tangannya masuk. Ke sebelah kanan, kurang ke sini. Nah. Coba diambil apa? Belahnya, Bu. Dapat. Nah. Ibu jangan terlalu takut ya. Kalau takut dipermainin nanti sama jin zaman. Ada sesuatu ini. Sudah ada di sini. Mohon maaf nggih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau mana ibunya tadi? Ibu ikut saya terus. Kenapa? Saya tidak suruh ngambil sendiri supaya tidak dikira trik gitu, supaya real gitu loh. Ya. Panjenengan harus jangan takut ibu. Takut sama Allah ya. Jangan takut sama begitu-begituan. Kita tidak boleh takut seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini Kang di sini. Ini ada makhluknya di sini nih. Masya Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Ini Kang di sini nih. Masya Allah ibu. Ini di sini nih loh bu. Allahu Akbar. Ini tempat siapa ini bu? Tempatnya jenengan? Hidup bareng jin sama di sini. Di sini ada jinnya ini bu. Allahu Akbar. Ayo sini. Sini bu. Jangan takut ibu. Jangan takut. Allahu Akbar di belakang itu ya ada. Tapi saya mau fokus di sini dulu. Dengarkan ada suara yang jalan. Dek. Dengar tak Saman? Demi Allah kalau dengar loh, enggak. Dengar. Allahu Akbar. Masya Allah Akbar. Aduh saya nggak habis pikir ini. Sampai tiap hari tidur sama genderuwo loh. Allah. Dan dia itu duduk mekongkong loh di sini. Mekangkang gitu loh di sini. Jalan bu. Kalau perempuan sama perempuan mah nggak ngaruh, ini mah laki-laki loh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dahir saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qallahu Allah samad lam yalid walam yulad. Allah. Ini insyaallah di dalam kamar ini insyaallah sudah dhahir. Ibu, saya suruh untuk mengambil sendiri tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Karena apa ibu saya suruh ambil sendiri supaya tidak dikira trik atau penipuan atau apalah. Jadi kalau ibu mengambil sendiri kan tidak mungkin saya ke sana kan begitu. Sama ambil sendiri di bawah itu tempat tidur itu sebelah sana itu sudah saya dohirkan sesuatu benda yang benda itu sebenarnya adalah ikatan dari genderuwo itu tadi. Kenapa saya nggak ngambil sendiri? Nanti kalau saya mengambil sendiri, dikira nanti itu trik gitu loh. Kalau saya tidak masuk, pamer masuk sendiri kan, pasti memang ada di dalam situ. Supaya tidak dikira trik. Ibu masuk dalam.
Jangan takut. Baca Allahu Akbar. Boleh bawa ini. Bawa ke dalam. Nah. Terus. Dilihat di bawah. Ada apa di bawah, Bu? Kelihatan? Pelan-pelan. Allahu Akbar. Ya. Di bawah, Ibu. Masya Allahu Akbar. Dapat, Ibu. Masya Allahu Akbar. Lihat, Bu. Allahu Akbar. Diam dulu, Ibu. Ibu diam dulu. Wah, mau ambil gambarnya dulu. Tuh. Allahu Akbar. Ini namanya buhul, Ibu. Pantesan Ibu jualan tidak laku-laku dan lain sebagainya. Karena apa? Pikat gitu. Masya Allah. Jangan takut. Ibu mau bawa sini itunya. Siap. Nanti biar saya buka. Ini saya simpan dulu di sini. Di depan juga ada. Iya, di depan juga ada. Tapi saya lebih mau fokus ke sini dulu sebab dari tadi di sini sudah jalan. Gini tadi. Jatuh dari mana, Bu? Di dekat itu ada yang tadi busnya. Oh iya. Tiba yang saya tadi gebrak dari sini, yang dari atas dari jatuh itu ya. Masih di depan. Ya, tidak apa-apa. Tadi di sini saudaraku semuanya, subscriber subbreakernya channel Padepokan Rejati. Demi Allah tadi ada yang jalan. Ibunya sendiri juga dengar ya, Bu ya. Duk tak itu ada yang jalan dari sini ketika saya dari sini tadi. Sebenarnya ketika kita itu kuat, maka bangsa jin itu pasti takut. Kuncinya jangan cuma satu, kita itu jangan takut. Ketika kita benar-benar takut kepada Allah, bangsa jin pasti takut kepada kita. Kuncinya itu tok. Jadi benar-benar takut dulu sama Allah, nanti bangsa jin takut kepada kita. Kuncinya cuma itu tok. Kuncinya cuma itu. Saya itu nggak pakai ilmu macam-macam, enggak. Kuncinya kita benar-benar takut kepada Allah, maka jin dan yang lain semuanya akan takut kepada kita. Itu tadi sudah gubrak-gubrak dari sini itu tadi. Sudah gubrak-gubrak dari sini. Ini ruang belakang ini sebenarnya ruang apa, Ibu? Ruang ini. Oh, ini ruang sholat. Belakangnya lagi ruang apa itu? Oh, ada. Oh, pemean. Sering terjadi apa, Bu, di sini, Bu? Tidak pernah terjadi apa-apa. Mungkin ada perasaan gimana itu juga nggak ada. Oh, kalau di sini tuh sering takut gitu anaknya dengan. Biasa. Ibu ketawa tapi ketawanya takut. Allahu Akbar. Lihat suaminya kemana? Sudah cerai berarti Ibu ini janda. Janda kembang. Masya Allah. Anak saya masih umur 5 tahun. Sudah cerai. Belum menikah lagi. Belum, orang ada yang tutupin nih kalau. Oh, coba ada yang tutupin itu ya. Nanti habis ini berarti nikah. Ini kok kula umur 19. Iya. Niki darahnya enten Gus Tajik pondasi antok niki sini. Bisa nih. Pisahnya masih pondasi aja. Luar biasa sekali. Ini jenengan mandiri ya. Masya Allah. Ngizingan ruami hati-hati. Dulu ruami. Biasalah. Seperti itu. Persaingan. Ini saya akan mendohirkan yang ada di sana. Tapi nggak akan saya dohirkan di sini. Kalau saya dohirkan tek di sini gitu. Nanti dikira trik. Jadi biarkan di sana. Nanti biar digali sendiri sama pemilik rumahnya. Jadi di sana itu sebenarnya ada ikatan juga, Ibu. Sama seperti mungkin dulu Ibu tak sesuatu di atap tembok itu nggak masuk akal ya. Ada tanah dibungkus plastik di dalam tembok. Ketika temboknya ambrol, baru ketahuan kalau di dalam tembok itu ada tanah yang dibungkus pakai plastik itu tadi. Tidak masuk akal, kan begitu. Memang ya sesuatu hal yang gaib itu nggak bisa kalau hanya di akal dengan akal yang dangkal, kan begitu. Ada sesuatu juga yang harus dipahami dengan rasa atau dengan batin begitu. Biarkan. Kita tetap akan fokus di buhulnya dulu gitu. Bohilnya kita dohirkan dulu dan biarkan pemilik rumahnya yang ngambil sendiri supaya tidak dikira trik gitu.
Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pengen kameramen tetap fokus ke buhulnya dulu, karena ini yang paling utama, kotorannya dulu gitu. Masya Allah. Saya akan coba untuk mendohirkan atau mengikatnya dulu, memunculkan dulu dari sini supaya nanti bisa diambil sama ibunya. Tapi ini posisinya buhulnya ini ada di dalam tanah. Ada di dalam tanah. Berada di dalam tanah. Dan ini insya Allah akan saya dohirkan dulu, yaitu dengan cara yang menyelimuti buhul itu dihilangkan dulu. Jadi buhul suatu benda, biasanya tanah kuburan dan sebagainya, diselimuti oleh kegaiban sehingga tidak terlihat, tertutup. Nah, penutupnya kita hilangkan supaya apa? Supaya bisa kita dohirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah, apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dohir dari suka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah. Ibu, coba dibuka pintu itu. Ya, dibuka pintunya. Jangan takut ya Bu ya. Jangan takut. Oh iya, coba Ibu, kameraman ke sana, fokus ke sana sama Ibu. Nah, dikali Ibu, dikali, pas di bawahnya. Pakai tangan aja, nggak apa-apa. Iya, depannya dengan kali pakai tangan. Belah kanan, kanan. Depan sampai pas, depan. Agak kiri. Nah, gitu. Ibu, coba sini, coba lihat saya. Depannya pas dengan itu. Jelas Bu, Ibu, depan sama itu loh. Iya, dikali aja pelan. Gini Bu, digaruk serat itu, diratakan semuanya, nanti kelihatan. Terus maju ke depan. Nah itu, Allahu Akbar. Masya Allah Akbar. Coba lihatin kamera dulu, pelan. Masya Allah Akbar. Kelihatan sangat lama sekali ini, Masya Allah. Ini, Masya Allah Akbar. Ini lihat nih. Masya Allah Akbar. Allahu Akbar. Sepertiga Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kaget. Siapa lagi? Ada.
Di sini. Wah iya ini tadi. Tiba-tiba ada yang jatuh. Dari mana dari jatuhnya ini, Bu? Oh, yang tadi saya mukul di sana. Ini ada yang jatuh di kesini. Ini nih. Allahu Akbar. Siapa ini? Sinten iki, Mbah? Jenengan? Alah. Urusanmu dhewe lho, aja ngurus urusanku. Mboten Kula mboten ngurusi. Kenal kowe. Makane kenalan, Mbah. Sapa rene terus kok ngono kuwi. Kula asline paring asma Samsudin kula. Nama saya itu Samsudin. Ora kok wani-wani men. Berani wong banyak temennya. Rene terus dijiboki kabeh. Wong aku ora kenal kowe lho. Ya sampean ndak kenal saya. Kabeh Tapi kepiye? nggak gimana-gimana. Tadi kan beliau ini minta tolong ke saya untuk hilangkan gangguannya yang ada di dalam rumah ini. Nah ternyata sampean ganggu gini apa enggak, ya kasihan, ini janda loh, Mbah. Janda itu harus kita tolong, kok malah sampean ganggu. Kasihan ta. Bayar kok ya. Enak wong moro nanggonku kan lho, gua fotonya iki. Ya siapapun. Mateni sik tapi loro nono. Ya tapi kasihan toh, Mbah. Orang sudah janda ngurusin anak, ngurusin orang tua, terus kalau diganggu kayak gitu. Demi Allah itu dosa besar loh, Mbah, kayak gitu, Mbah. Kasihan ta. Untuk mangan nih wan iso aku ya gurung ngono. Ya, ngono sing cepet. Nyambut gawe liyane dagang. Aja nyantet uang. Paling gampang duit akeh ngono. Melas, Mbah. Yo tuturusanku aku gurung ngongkon sing. Oh, masane sampean kira kalau sampean itu cuma disuruh terus sampean nggak dapat dosa gitu? Yo ora, aku ora mikir tekan sakmono. Makane ngaji yo, Mbah. Ora iso aku ngaji. Makane ngaji yo ben ngerti kon niku. Sampean pikir mentang-mentang sampean mung dikongkon terus sampean nggak dapat dosa gitu dari apa yang sampean lakukan. Sampean dapat dosa. Masih yo sampean ngomong karo sing ngongkon niku, aku lho mung dikongkon. Sing nanggung dosane kowe ya, wonge gelem. Ora ngerti dosa ki apa. Masih sampean mung dikongkon ya pangka kena dosa. Dosa wi artine kesalahan. Lek sampean nglakoni kesalahan kok dibales karo Gusti Allah, sampean kok dibendu. Ya, sampean kok dilaknat. Yang penting yo saiki. Saiki duit yo kepenak nyatane. Sampeyan ki dikandani api-api kadek. Aja mung mikire senenge dhewe. Sampeyan seumpamane niki, seumpamane. Terus keluargane sampeyan iki dingkaya ngene-ngene piye coba? Yo ora trimo aku. Lah terus kok sampean ngene-ngene wong? Oh, ya kok dikongkon kok ya serah aku sakarepku dhewe urusan-urusan. Sampeyan ki aja dadi wong begaguk ngono lho. Sampeyan aja sak geleme dhewe lho. Dadi kandhane sing aja sak geleme dhewe. Aku wani. Mungkin dia apa wani karo aku? Ya ndak dia apa-apa, aku duwe Gusti Allah. Saya punya Allah. Kalau sampean berani, jangan cuman sukmane tok ae sampean yang datang. Ayo, kalau benar-benar sampean hebat, sampean seorang-orange. Omahmu ngendi, Lek? Blitar. Saya Samsudin. Saiki aku takon, sampean niku rumahnya mana? Sampean. Omahku nek tak kayak ngerti malah. Lek lanang tenan kudune ya kayak ngerti lek sampean niku tenanan lanang. Waduh kok ini. Ojok kono lho. Ojok kono lho. Lah ngomong apa? Lek wani jajal rene. Tak tunggu dek sini. Ayo ndang. Lek sampean berani. Kurene yo ngerti gebuke wong akeh nek kene. Lek terus sampean maunya kayak mana? Ayo lek sampean pancen wong sakti, duwe ilmu santet. Ayo santetan aku. Aku guru ngongkon lho sing bangsa ndruwo, bangsa sing ning makam. Ayo, saiki si anak buahmu kuwi, kongkonanmu kuwi, kongkonan kon nyantet aku ah. Ayo ndang celukan kabeh. Bayar ora? Lho sampean jereke duwe ilmu nantang, jerene. Ya aku nyambut gawe. Bayar ora piro wektu. Ya wis. Ngene, lek wis nyantet aku tak kei 100 juta ndang. Ya
Dang. Jenengmu sapa? Samsudin. Diguyur ibu lho kan malan. Ayo Dang. Tokno ilmumu sak kuat-kuatmu. Wis kabeh sing duwe ilmu santet daerah kene gak peh golo-bolomu seluan. Nantang ngono kuwi to, Le. Engko nek krungu kabeh terus kepiye? Ya Dang ra apa-apa. Gak apa-apa yo, kabeh sing duwe ilmu santetan aku, gak wedi blas. Timbang nyanteti rondo ini, nyantetan aku tak kayak 1 juta. Nekat iki. Tak kayak 1 M wis. 1 miliar. Bisa nyantet aku moro ning omah, Dang. Ngelak aku sakit engko tambah nono tak kayak 1 M. Dang. Ndang wong nekat kok ngene to. Ya Dang, gak usah. Nek mati aja salah. Mati pasarnya Gusti Allah. Timbang kau nyanteti rondo ini, Kur dikongkon. Ngomong aneh ae ket mau. ayo Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Sirallah, datullah, syifatullah, syidallah, falallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya halimul khadami minal badani. Assalamualaikum ya halimul khadami minal badani. Allah Akbar. Allah wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ke belakang. Allah wala quwwata illa billah. Allah wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini buhul-buhul yang tadi kita dapatkan dari tempat ini, terutama dari belakang, terus dari bawah, kamar. Ada suara nggak ada orangnya? Oh itu. Ibunya ada orang bertarung, dia ketawa-ketawa, tapi dia sendiri dari tadi ketakutan. Insya Allah luar biasa sekali gangguan yang ada di dalam rumah ini. Masya Allah. Pantesan aja ibunya sampai kebingungan dan sangat kasihan sekali demi Allah. Luar biasa sekali. Yap. Ke ibunya bilang dia nggak berani masuk kamera, takut disantet katanya. Beliau bilang Allah kan. Terus diwanti-wanti tadi saya boleh di shooting tapi muka saya harus di blur. Sekarang ke shooting nggak usah di blur. Gak blur-bluran. Orang itu nggak boleh takut sama santet, itu nggak boleh takut asalkan kita itu kuat. Sana itu takut. Kasihan dia sampai di rumah sendiri. Iya, siap. Iya, tapi yakin demi Allah, selama diri kita berpegang teguh kepada tali Allah, menjalankan sholat, terus sabar, santet itu nggak akan masuk. Selain itu nanti, Pak, insya Allah sekemampuan saya, sebisa saya nanti akan saya berikan atau saya kasih sebuah sarana sababiyah, tentunya dengan wasilah doa yang saya mampu untuk saya kuatkan di tempat ini nanti, insya Allah. Sebenarnya mudah Bu untuk melawan ilmu santet itu. Yang penting kita tahu tentang jalur-jalurnya santet, tata caranya santet itu bagaimana, itu yang penting kita tahu. Kan semua ilmu santet, ilmu sihir itu kan pasti menggunakan kekuatan jin, ya kan? Nah, jin itu bisa masuk ke dalam diri kita hanya ketika ada jalan masuknya. Nah, jalan masuknya jin itu yang pertama adalah al-ghotob, yaitu marah. Pasti orang kalau kena santet itu pertama gampang marah. Yaitu ini
Pasti kalau orang kena sihir atau orang kena santet itu pasti yang gampang marah. Makanya kalau orang mau dirusak usahanya, pasti yang pertama akan rusak rumah tangganya. Sebelum rumah tangganya hancur, pasti yang pertama rusak adalah pikirannya, yaitu gampang marah. Orang kalau gampang marah, akhirnya gampang bertengkar. Kalau gampang bertengkar, nanti pasti rumah tangganya cekcok. Kalau rumahnya tangganya cekcok, pasti akan bubar. Kalau rumah tangganya bubar, pasti akan berdampak pada usahanya pun juga pasti bubar. Jadi jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu yang pertama adalah al-ghadab atau marah. Makanya jangan gampang marah. Harus bisa mengendalikan amarah. Yang kedua, jalan masuknya jin itu yuwaswisu fi sudurina siminal jinnati wanas. Jin masuk itu melalui dengan perasaan was-was, bingung. Pasti kalau orang mengalami gangguan jin atau sihir, itu pasti was-was, muncul was-was. Makanya saya sering mengatakan, orang kalau terkena penyakit gangguan non medis atau sihir, itu ada tanda-tandanya. Nggak asal-asalan orang ngobatin orang, itu nggak asal-asalan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pengobatannya trik abal-abal, nggak tahu caranya, jangan ngomong. Nanti kalau kena santet nangis. Jadi seseorang yang mengalami gangguan non medis atau kena santet itu pasti ada tanda-tanda. Satu, yang pertama tadi al-ghadab. Yang kedua, yuwaswisu fi sudurina siminal jinnati wanas atau was-was. Muncul perasaan was-was. Jadi walaupun di rumah sendiri ya was-was. Ya gak tenang, gak nyaman gitu. Itu pasti seperti itu. Iya enggak, Bu? Iya. Yang ketiga, muncul perasaan sedih. Gak tahu kenapa, walaupun rumahnya bagus, badannya sehat, tapi tetap muncul perasaan sedih. Bahkan ada yang sudah punya harta banyak pun juga tetap sedih. Jadi sedih itu muncul secara tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba gampang sedih kayak gitu. Ini menandakan bahwa di dalam rumahnya atau di dalam dirinya ada gangguan sihirnya atau gangguan non medisnya. Pasti muncul al-ghadab, marah. Yang kedua muncul yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wanas, was-was. Dan yang ketiga muncul sedih. Nanti akhirnya jadi khoyal, halusinasi. Dan yang kelima bisa majnun. Itu tanda-tanda seperti ini. Nah, penyakit seperti ini disebut dengan penyakit ta'if atau ta'ifun. Penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Ini mata saya agak-agak melek merem, pedes. Kenapa sudah ngantuk sih? Enggak pedes. Kalau malam saya nggak pernah tidur. Ini sudah hampir jam berapa ini, Bu? Jam 2. Tadi kita pulang dari Kediri ini, Masya Allah. Nah, ini buhul itu adalah ikatan atau towernya gitu loh. Jadi kalau semuanya penyakit itu pasti ada yang membawa, yaitu lalat. Nah, lalat itu datang karena ada kotorannya. Jadi berapa kali pun ngusir lalatnya, kalau kotorannya itu masih ada di situ, dia akan terus datang gitu loh. Makanya yang pertama dibuang dulu kotorannya, yaitu buhulnya. Setelah itu tadi usir lalatnya, terus yang ketiga baru dipagari gitu. Nah, ini buhulnya ini nanti kita buang dulu. Ini di dalamnya ini kayak tanah kuburan sama benda-benda paku bengkok gitu dan lain sebagainya. Ini ketika panjenengan di rumah tidak sengaja contoh menemukan buhul atau menemukan benda-benda yang diperkirakan itu adalah sihir, yang pertama sebenarnya kuncinya jangan takut. Karena ketika takut muncul was-was, itu nanti malah bisa menyebabkan jalan masuknya jin. Makanya ketika di rumah ada contoh, ada bunga yang disiram di depan rumah, ada kembang yang disiram di depan rumah, pokoknya mengindikasikan bahwa itu adalah gangguan sihir. Kunci utamanya jangan takut, atau bisa dibilang jangan dianggap, ojo nganggap itu tuh sihir, walaupun itu benar-benar sihir. Contoh kalau ada saya sendiri nih ya, kalau semuanya di rumah ada garam gitu ya, ketika istri saya bilang, yang
itu pagi tadi kok di depan ada garam, alah paling itu uang bakul etek itu garamnya jatuh sobek kayak gitu. Sehingga apa, supaya istri itu tenang, saya pikiran tenang. Nanti kalau mikir wah aku disantet ini nanti bahaya, ketika rasa takut itu muncul, was-was takut nanti masuk, sementara ada kembang gitu. Namanya istri saya bilang, yang itu di depan rumah kok ada siraman kembang kayak gitu. Ya paling saya jawab itu mungkin orang yang meninggal terus nyiram kembang kayak gitu, tidak apa-apa gitu. Jadi jangan dianggap ojo wah itu santet nanti kita sakit gitu. Kalau berpikir seperti itu yakin nanti sakit beneran gitu. Nah, jangan dianggap kuncinya. Kalau panjenengan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, subscriber subbreaker, panjenengan menemukan hal-hal yang bersifat mistik atau sihir, entah itu buhur ikatan atau keris atau gempa tanah kuburan yang ditanam di depan rumah ketemu gitu, kuncinya jangan dianggap, ya wis, anggap aja itu suatu hal yang nggak berguna gitu, diambil dibuang gitu aja wis. Dibuangnya ya kalau bisa dengan meminta perlindungan kepada Allah. Cara melepaskannya ya dengan membaca Al-Fatihah, sholawat, dan ayat kursi gitu. Ini sudah lama kejadian di rumah ini, Bu. Kejadian-kejadian yang seperti ini sudah lama. Dulu pertama kali ditemukan ada tanah dibungkus di dalam tembok itu sudah berapa lama? Tuh, tokek. Kalau sampean enggak, ini suatu hal yang enggak kebetulan. Saya sampean lihat video-video saya. Ketika saya melakukan pengobatan di rumah orang yang gangguannya itu dahsyat, pasti muncul tokek. Itu bukan, sampean lihat video-video saya. Pernah saya tuh di rumahnya dukun santet yang istrinya itu minta saya nikah, itu ada. Saya baru ngetok pintu, tek 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 tek, rumahnya dukun santet itu. Ya kayak gini, wakek gitu. Bukan suatu hal yang kebetulan, karena ada beberapa hewan itu yang memang ciri khasnya bangsa jin itu ada. Salah satunya cicak, tokek itu yang lebih utama lagi, itu paling ciri khasnya itu. Berkali-kali saya kayak gitu. Pokoknya kalau melakukan pengobatan di rumah orang yang gangguan sihirnya itu dahsyat, pasti di samping rumah atau di pohon samping rumah tokeknya bunyi. Gede banget lagi suaranya. Yang terpenting ini buhur-buhurnya sudah ditemukan dan gangguannya sudah disingkirkan. Nanti setelah ini nanti ialah proses pemagaran. Tolong saya minta daun bidara dan garam untuk saya gunakan untuk sarana pembersihan. Jadi setelah diambil, setelah didiusir, lalu tempatnya mau kita pel atau kita bersihkan dengan daun bidara tadi. Tapi yang lebih penting lagi, saya minta ke panjenengan Ibu, ketika saya sudah bersihkan rumahnya, saya juga minta panjenengan untuk selalu membersihkan rumah yang ada di dalam hati panjenengan, yaitu di dalam kolbu. Jangan gampang marah, kurung-murah, tenan, guyang-guyang panganes, karena percuma nanti kalau saya bersihkan, tapi kalau panjenengan masih menyimpan kotoran itu, ya Bu ya. Ibu, ya, jangan gampang marah ya Bu. Loh, ngamuk. Wes sembarang Baskom. Saya dengerin dulu, saya jelasin dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu sebentar. Ini yang saya gunakan ini daun bidara ya. Daun bidara itu disebut kalau dalam Al-Quran daun sit, bukan kembang. Ini ada yang mengira kembang. Kayak lucu tak. Disebut dengan daun bidara atau daun sit. Itu nanti disiram-siramkan di sekitaran rumah. Terus nanti panjenengan saya kasih amalan khusus untuk diamalkan begitu. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah-merahnya,
dan jangan lupa untuk dibagikan di Facebook. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa saya Samsudin, atau sering juga disebut Samsudin Jadab, tidak pernah menjual aksesoris apapun melalui dengan FB maupun Instagram. Sudah dipastikan kalau ada yang menawarkan aksesoris, baik itu tasbih, rompi, tongkat, dan lain sebagainya, yang mengatasnamakan saya, pasti itu adalah penipuan. Sebab saya tidak pernah menjual media aksesoris apapun melalui dengan Facebook maupun Instagram. Kalau ada yang mau membeli kenang-kenangan aksesoris di Padepokan, ya datang ke Padepokan. Dan kita tidak pernah menjual aksesoris apapun lewat FB maupun Instagram. Instagram resmi saya Gus Samsudin Jadab, FB resmi saya Samsudin Jadab, dan nomor rekening saya hanya 2. Yang satu atas nama yayasan, yaitu Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni, dan yang kedua hanya atas nama saya Samsudin. Selain nama saya Samsudin dan Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni, sudah dipastikan itu penipuan. Siapapun yang mengaku, entah itu istri saya, pacar saya, mak saya, ibu saya, kakak saya, semuanya itu adalah penipuan. Nggak ada nomor rekening selain dari 2 itu, yaitu Majelis Zikir dan Gus Samsudin Jadab, dan Samsudin Jadab. Samsudin itu aja namanya. Nomor rekeningnya satu Samsudin, satunya Yayasan Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni itu. Dan perlu saya sampaikan tadi, kenapa beliau kita suruh untuk mengambil sendiri buhul-buhulnya tadi, supaya tidak jadi fitnah gitu. Karena terkadang banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu, dan repotnya lagi berbicara hanya sesuai dengan asumsinya masing-masing. Yang jelas kita semuanya, saya harapkan panjenengan semuanya, kita semua bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawat-selawat sing welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Dan untuk semua saudaraku yang mau melakukan pembersihan seperti yang saya tampilkan tadi, sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri. Ada asbabun nuzulnya sebenarnya ketika kita mengamalkan seperti itu. Seperti ketika baginda Rasulullah SAW disihir, untuk melepaskan sihir itu bisa dilakukan dengan cara zikir 41 hari. Dan ketika panjenengan ingin mengamalkannya, ingin membersihkan rumah, kita kasih medianya semuanya gratis. Mulai dari medianya, kitabnya, dan panduannya. Yang penting mau mengamalkan. Ketika ada kotoran di situ, kita kasih tahu dan monggo panjenengan amalkan. Itu semuanya gratis gitu. Kecuali kalau suruh kita sendiri yang datang, beda lagi. Jadi kalau panjenengan ingin untuk melakukan pembersihan rumah, ada daun bidara, garam, dan kitabnya, itu nanti bisa diambil di Padepokan gratis, tapi harus datang ya. Datang yang jelas, ketika datang yang penting bawa KTP, mulai dari pendaftaran sampai dengan rukyahnya, sampai dengan terapinya, itu semuanya gratis. Semuanya gratis. Jadi nggak usah takut kalau datang ke Padepokan nanti seumpamanya nggak bawa uang sama sekali, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya saja yang mau melakukan doa khusus atau kafarah, ya monggo, itu pun hanya bagi yang mampu dan bagi yang mau. Yang tidak mampu, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Gitu nggih. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Jangan sampai panjenengan nanti jadi salah sasaran. Yang jelas kita semuanya semoga bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawat-selawat sing welase Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.